Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak. Dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita sebelum mulai kegiatan pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak. Kemarin kan saya ada ikut pelatihan ya Bapak Ibu BIMTEK. Nah, di BIMTEK saya itu ada yang namanya 7 jurus BK hebat Bapak Ibu. Nah, 7 jurus. Nah, kenapa disebut jurus Bapak Ibu? Nah, karena itu filosofinya dari Pancaksilat. Nah, kemudian yang dirancang oleh Kemendikdasmen. Nah, dari kegiatan kemarin, nah saya sudah hebat Bapak Ibu, sudah mendapatkan 7 jurus tersebut Bapak Ibu. Nah, yang boleh saya bacakan ya Bapak Ibu. Jurus pertama itu kenali potensi, kemudian kelola emosi. Jurus ketiga tumbuhkan resiliensi, jurus keempat jaga konsistensi, jurus kelima jalin koneksi, jurus keenam bangun kolaborasi, jurus ketujuh menata situasi. Boleh Bapak Ibu lihat di sini. Nah, ada saya printkan. Oke, sebelum masuk ke lebih dalam lagi, nah di sini saya ada 3 pulpen nih Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu berpasangan. Nah, boleh pasangannya ada, lihat yang di sampingnya atau bertukar tempat duduk boleh. Nah, ini Bapak Ibu coba Ibu pegang dulu. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu letakkan pulpennya di bawah. Nah. Kemudian angkat pulpennya menggunakan jari kelingking. Jari kelingking bersamaan dengan temannya. Nah, angkat setinggi mungkin Bapak Ibu. Boleh mau? Nah, satu, oke. Oke, bisa dipikirkan bagaimana caranya. Oke. Siapa yang berhasil mengangkat pulpen dengan tinggi? Oke, Bu Deti sama Bu Ruby ya, kelompok yang terakhir terangkat, cuman tidak tinggi ya. Oke, baik. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kenapa pulpen itu bisa diangkat tinggi, Bapak Ibu? Nah, karena ada kolaborasi. Nah, kolaborasi atau kerjasama. Nah, yang akan saya bahas ini jurus ke-6 Bapak Ibu, yaitu bangun kolaborasi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu, saya mau menyampaikan ini. Kita nanti bermain peran ya Bapak Ibu. Nah, boleh kelompoknya kelompok yang tadi atau bertukar lagi boleh, silahkan. Nah, ini Bapak Ibu. Pilih salah satu kasus ringan. Nah, sampai dengan menengah yang sedang Bapak Ibu hadapi dengan murid. Nah, misalnya, nah ini ada 5 kasus ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan ambil satu kasus saja dari 5 ini. Nah, yang pertama, murid kurang motivasi belajar yang berdampak nilai turun. Kira-kira di kelas Ibu, Bapak ada tidak kasusnya yang seperti ini? Kemudian, 2, murid sering mengantuk di kelas. 3, murid sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. 4, murid sering terlibat konflik kecil dengan teman. 5, murid tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, bermain perannya seperti apa? Nah, gini Bapak Ibu. Nah, atur komunikasi pendek. Nah, coba Bapak Ibu duduk berhadapan dengan temannya. Nah, oke. 10-15 menit saja ya Bapak Ibu ya. Kita bermain perannya. Kemudian dengan orang tua, wali atau guru mata pelajaran. Nah,
Satu orang berperan menjadi wali kelas, satu orang berperan menjadi orang tua atau guru mata pelajaran. Nah, terserah Bapak Ibu maunya gimana. Kemudian bisa melalui telepon, pesan suara, atau pertemuan langsung singkat. Nah, di dalam komunikasi tersebut, lakukan pendekatan kolaboratif atau kerjasama yang baik. Pastikan wali kelas atau guru mata pelajaran telah memiliki data hasil pengamatan perilaku murid. Nah, datanya udah kita siapkan tadi ya, yang 5 itu ambil salah satunya saja. Nah, nih, gunakan nada yang bersahabat, bukan menyalahkan. Misalnya, saya mengamati bahwa Ananda ini, nah, seperti itu. Kemudian, ajak orang tua atau pihak yang terkait mencari solusi bersama. Contoh, apa yang bisa kita lakukan bersama? Kemudian akhiri dengan kesepakatan kecil dan tidak tindak lanjut. Saya akan coba ini di sekolah, Bapak Ibu bisa coba juga di rumah. Nah, boleh langsung kita praktekkan Bapak Ibu. Silahkan siapa yang mau menjadi wali kelas. Ya. Iya. Oke, boleh. Silahkan dipraktekkan Bapak Ibu. Ya, boleh. Lewat telepon kan tadi boleh. Langsung juga boleh. Boleh, sudah bisa dimulai. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi.
Sudah selesai semua, kasih aplaus dulu untuk kita semua. Oke, tadi saya lihat, nah kelompok 1 penuh drama sampai berlinang air mata. Kelompok 2, nah kelompok 3 sampai tegang yang luar biasa. Oke, nah dari drama kita tadi, nah boleh kita refleksikan Bapak Ibu. Nah semuanya sudah lancar ya karena kita sudah mengimplementasikannya di sekolah. Nah ini Bapak Ibu, kita refleksi sebentar. Ini ada saya kasih kertas dulu. Nah, dari drama tadi, nah apa tantangan pribadi? Nah, Bapak Ibu saat berkolaborasi. Kemudian kedua, apakah Bapak Ibu cenderung lebih nyaman bekerja sendiri atau bekerja sama? Mengapa? Kemudian ketiga, bagaimana saya bisa menciptakan ruang kolaboratif yang sehat untuk murid saya? Oke, Bapak Ibu silahkan direfleksikan dari hasil yang tadi. Iya, boleh ditulis, boleh diingat aja. Nanti kan saya akan minta satu orang perwakilan. Nah, oke silahkan dipikirkan dulu. Ini saya. Maaf Ibu, Ya. ini kolaborasinya yang direfleksikan ini pas kita tadi. Iya, tadi kita bermain peran tadi. Oke, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Ada yang sudah? Oke, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, boleh. Saya berdiri di sini Boleh atau di depan? berdiri biar lebih nampak wajah. Bersini? Ya. Oke, silahkan. Baik, saya dari kelompok 1, Bapak Ibu, ingin menyampaikan refleksi dari kelompok kami. Yang pertama, tantangan pribadi saat berkolaborasi. Tantangan pribadi saya saat berkolaborasi, di mana tadi saya kan mengundang orang tua dengan kasus siswa mengantuk di kelas ya. Di situ tantangan bagi saya adalah ketika saya menyampaikan permasalahan anaknya di sekolah, namun ternyata orang tua yang tadi diundang itu menyampaikan bahwa permasalahan itu dia tidak ketahui sama sekali. Termasuk ketika saya tanyakan bagaimana sih anaknya ketika di rumah, termasuk jam tidurnya dan sebagainya, ternyata orang tua setelah selesai bekerja seharian itu tidak memantau atau mengawasi anaknya di rumah. Jadi mereka tidak tahu bahwa anaknya di rumah ini bagaimana sih penggunaan gadget dan sebagainya, termasuk jam tidurnya, sehingga ketika sudah di sekolah anaknya ini sering mengantuk. Jadi saya melihat bahwa orang tua di sini belum memiliki andil yang besar untuk mengawasi anaknya di rumah, terutama dalam hal pembatasan jam tidur dan juga penggunaan gadget. Jadi saya melihat di sini ada miss antara guru dan juga orang tua. Padahal kan orang tua seharusnya sebagai mitra sekolah atau memiliki peran yang besar untuk mengawasi perkembangan anaknya tadi, sehingga hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi itu seharusnya juga bisa diatasi oleh orang tua di rumah, seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah saya cenderung lebih nyaman bekerja sendiri atau bekerja sama? Sebenarnya tentu saja bekerja sama, karena kan bagaimanapun peran orang tua itu tidak bisa kita
ambil alih sepenuhnya karena dominasi orang tua yang ada di rumah, anak dengan orang tua kan waktunya lebih banyak di rumah. Kalau orang tua menyadari perannya itu sangat penting, tentu saja kita dalam menyelesaikan permasalahan tadi itu akan lebih cepat teratasi seperti itu. Jadi ketika guru menjalankan perannya di sekolah itu sudah dijalankan dengan baik, orang tua juga ya sebagai berkolaborasi dengan sekolah juga menjalankan perannya seperti itu, sehingga dengan kita bekerja sama satu sama lain, jadi tujuan yang kita harapkan terhadap anak tadi tuh bisa tercapai seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya bisa menciptakan ruang kolaboratif yang sehat untuk murid saya. Ruang kolaboratif yang sehat di sini maksudnya adalah ketika kita itu satu sama lain dengan murid bisa terbuka dan jujur untuk menyampaikan apa sih yang dirasakan oleh murid, apakah yang dikeluhkan, misalnya mungkin ketika di kelas dia ada masalah tertentu tapi dia hanya misalnya lebih diam atau lebih cenderung tidak aktif dan sebagainya, makanya kita melakukan pendekatan secara personal kepada anak tersebut, yang kamu rasakan tuh apa sih nak, gitu kan. Apakah kamu tidak suka sama guru ini? Kenapa nilai kamu jadi tidak bagus? Kita kan wali kelas. Kadang-kadang ada murid yang misalnya di guru tertentu dia agak kurang senang pelajarannya gitu kan. Jadi agak diam atau males gitu denger kan. Mending aku tidur aja deh seperti itu kan. Akhirnya anak itu nilainya juga di beberapa mata pelajaran tertentu juga rendah. Jadi kita ajak supaya anak tuh kerjasama dan kita tidak boleh menjudge, kamu kok jahat sekali sama guru itu, kok kamu tidak sopan sih pelajaran gurunya kayak gitu. Kita tidak boleh menjudge seperti itu, tetapi kita lakukan pendekatan, kita gandeng anak itu supaya dia bisa menuangkan apa yang mereka rasakan seperti itu. Itu saja sih dari kelompok 1 refleksi kami terhadap permasalahan tadi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Bu Desi. Kelompok 2 atau 3 dulu nih? Hah? 3 dulu, oke boleh. Waduh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 3 ingin merefleksikan hasil kolaborasi kami tadi. Ada beberapa ini. Yang pertama, apa tantangan pribadi saya saat berkolaborasi dengan orang tua? Tadi saya merasakan atau ada beberapa tantangan ya yang saya rasakan. Yang pertama itu masalah bahasa. Ya, bahasa guru dengan dengan bahasa orang tua itu kayaknya orang tua kurang memahami sedikit bahasanya. Nah, jadi saya jelaskan lebih detail dan lebih rinci kepada orang tua. Kemudian yang kedua, tantangan yang saya rasakan setelah berkolaborasi tadi adalah orang tuanya gini, permasalahan siswanya itu selama ini orang anaknya di rumah tidak tahu dia apa tantangan yang dihadapi anaknya di sekolah, karena dia di rumah itu kurang berkomunikasi dengan anaknya, sehingga apa yang dirasakan anaknya di sekolah itu dia tidak tahu. Jadi saya sebagai wali kelas, kemudian guru mapel terkhususnya matematika, saya menceritakan bagaimana yang dihadapi anaknya di sekolah. Saya ceritakan apa masalahnya, dia baru tahu setelah saya ceritakan tadi. Alhamdulillah menemukan titik terangnya, bahwa kedepannya mudah-mudahan orang tuanya akan lebih memotivasi. Karena masalah yang kami hadapi itu terkhususnya mapel matematika itu adalah kurangnya motivasi siswa ya terhadap mata pelajaran matematika. Nah, itu dia. Hanya beberapa itu saja masalahnya. Kemudian refleksi yang kedua adalah apakah saya cenderung lebih nyaman bekerja sendiri atau bekerja sama ya. Otomatis saya memilih bekerja sama. Kenapa? Yang pertama itu tugasnya orang tua terlebih dahulu di rumah. Kemudian waktunya itu lebih lama orang tua di rumah dengan siswa. Bandingkan saya dengan guru dengan siswa. Perlu sekali komunikasi yang sangat aktif antara orang tua dengan siswa ya. Kemudian perlu sekali komunikasi yang aktif antara guru dengan siswa. Jadi pada pembahasan ini saya lebih cenderung bekerja sama karena nanti komunikasi yang saya peroleh dari orang tua itu hasil apa dirasakan siswa di rumah ya. Nah, itu saja. Kemudian bagaimana saya bisa menciptakan ruang kolaborasi yang sehat untuk siswa saya? Sebagai guru mapel matematika, saya itu lebih melihat tingkat pemahaman siswa saya. Tingkat pemahaman itu ada 3 ya. Yang pertama tingkat bawah, kemudian tingkat tengah, kemudian tingkat atas.
tingkat bawah ini saya akan kelompokkan pada tingkat bawah. Kemudian saya kelompokkan juga pada tingkat tengah. Kemudian saya kelompokkan juga sama tingkat tinggi. Artinya bagaimana? Siswa ini saya pahami dia kurang mampu, maka saya satukan dengan yang kurang mampu. Kemudian nanti mata pelajarannya tingkatnya juga lebih mudah yang kurang mampu ini. Kemudian yang lebih tinggi juga begitu, saya kelompokkan dengan siswa yang lebih tinggi kemampuannya. Kemudian pertengahan saya juga kelompokkan dengan yang lebih pertengahan pengetahuannya. Agar kenapa? Agar mereka lebih memahami satu sama lain. Agar mereka tidak merasa asing, ya. Agar mereka tidak merasa terasingi. Oh, saya tidak paham di sini. Saya kenapa di kelompok yang tinggi? Agar mereka merasa nyaman dengan situasi yang mereka hadapi pada saat belajar matematika, Bapak Ibu, ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Ruby. Terima kasih. Sekarang giliran kelompok 2, silahkan. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Baik, di sini saya akan memberitahukan hasil refleksi dari kelompok 2. Nah, yang pertama, apa tantangan pribadi saya saat berkolaborasi? Dari berbagai peran yang tadi, perlakuan peran tadi, nah, salah satu tantangan yang saya jumpai di sini susahnya menjumpai orang tua murid secara langsung. Kebetulan orang tua murid saya yang tadi ini kerja di perusahaan Bapak Ibu. Jadi untuk ngatur jadwalnya agak susah. Untungnya ada alternatif lewat telepon. Jadi tadi kami melakukannya secara daring atau telepon. Terus kemudian tantangan yang lain adalah ternyata orang tua murid saya ini tidak mengetahui bahwa anaknya tidak masuk sekolah karena ternyata anaknya dari rumah dia berangkat tapi tidak sampai ke sekolah. Nah, kita lanjut lagi untuk refleksi yang kedua, apakah saya cenderung lebih nyaman bekerja sendiri atau bekerja sama? Mengapa? Nah, di sini saya lebih prefer untuk bekerja sama. Seperti kasus saya tadi, orang tuanya ternyata tidak tahu bahwa anaknya tidak sekolah. Nah, lewat kerjasama ini, orang tua dan saya sebagai gurunya jadi tahu nih, oh miss-nya di sini, oh anaknya sudah berangkat ke sekolah, tapi ternyata tidak sampai. Jadi dari sini, dengan bekerja sama kita bisa cari solusi sama-sama juga. Terus kemudian yang terakhir, bagaimana saya bisa menciptakan ruang kolaboratif yang sehat untuk murid saya? Yang sudah pasti adalah membuat ruangan yang nyaman. Terus kemudian dalam proses belajar mengajar, ini sebagai guru, saya lebih membimbing ke emosional dan sosialnya. Gimana caranya? Untuk yang sosialnya bisa kita lakukan dengan kelompok. Terus kemudian untuk emosionalnya kita bisa lakukan dengan cara mendengarkan saat temannya maju atau bertanya atau ada hal-hal yang lain yang bisa terbentuk waktu kolaborasi dalam kelompoknya masing-masing. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, tepuk tangan dulu. Terima kasih Ibu Intan. Nah, dari refleksi kita semua tadi kan, nah untuk tantangannya sebenarnya untuk bertemu dengan orang tua ya yang sangat sulit di sini ya. Kemudian cenderung lebih nyaman bekerja sama ya Bapak Ibu ya dibanding kita kerja sendiri. Setidaknya minimal kerja sama dengan guru mapel, kemudian kerja sama dengan orang tua. Untuk menciptakan ruang kolaboratif, mungkin komunikasi yang baik sama ruangan yang nyaman untuk siswa ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, nih mengapa kolaborasi itu penting? Nah, di sini kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid.
kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesepakatan antar murid. Nah, esensi kolaborasi itu yang pertama meningkatkan efektivitas layanan. Kemudian menangani masalah secara menyeluruh. Pendekatan sistemik dan holistik. Nah, strategi orang tua itu perkuat komunikasi sekolah dan rumah. Kurangi resistensi strategi sekolah, libatkan dalam deteksi masalah. Nah, ini Bapak Ibu antara guru BK, wali kelas, dan guru wali. Kita sudah kan ya Bapak Ibu, sudah dapatkan. Nah, pembagian siswa-siswa kita. Nah, kalau guru BK itu perannya ini Bapak Ibu, layanan perkembangan dirinya. Baik pribadi, sosial, karir. Nah, kemudian bimbingan pribadi, sosial, dan akademik. Nah, konseling dan rujukan. Kemudian koordinasi dengan pihak eksternal. Nah, peran utama wali kelas, bertanggung jawab atas administrasi kelas, absensi, dan manajemen kegiatan kelas sehari-hari. Kemudian membantu siswa dalam mengatasi masalah akademis dan kepribadian, serta memahami dinamika siswa di kelasnya. Nah, ini lebih ke di lingkungan kelas. Kemudian waktunya pun hanya 1 tahun pembelajaran kan. Nah, kemudian guru wali. Nah, peran utama itu pendampingan berkelanjutan dari kelas 10 sampai kelas 12 atau dari masuk sekolah kemudian sampai siswa tersebut selesai sekolahnya. Kemudian penghubung utama semua pihak, monitoring perkembangan siswa dan koordinasi akademik dan karakter. Oke, manfaat kolaborasi ini membantu murid menyelesaikan masalahnya secara lebih efektif dan holistik. Sebagai contoh, jika seorang murid mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh masalah emosional, nah kolaborasi antara wali kelas dan guru BK akan memastikan bahwa masalah tersebut ditangani dari 2 sisi, yaitu akademik dan emosional, dengan pendekatan yang terintegrasi. Kemudian meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Jadi orang tua tidak hanya menjadi pendukung di rumah, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan pendidikan di sekolah, seperti pertemuan dengan guru atau mendukung program sekolah atau berkontribusi dalam acara-acara sekolah. Nah, dapat kita ambil contoh acara kemarin ya, perpisahan. Nah, itu kan ada peran orang tuanya. Kemudian menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Oke, contohnya jika seorang murid mengalami masalah perilaku menyimpang, nah dukungan dari wali kelas, wakakesiswaan, dan guru BK, orang tua, dan masyarakat dapat membantu menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut dan memberikan dukungan jangka panjang untuk perkembangan murid. Nah, ini ada tingkatan masalah, Bapak Ibu. Tingkatan masalah murid. Tier itu klasifikasi. Nah, tier 1 itu ada masalah umum atau masalah ringan. Nah, sebagai contoh masalahnya itu kurang motivasi belajar, keterlambatan masuk kelas, gangguan konsentrasi ringan, kesulitan adaptasi awal. Nah, penanganannya Bapak Ibu, nah wali kelas dan guru wali. Nah, kemudian ada tier 2. Tier 2 itu masalah menengah atau sedang. Contoh masalahnya kecemasan berlebihan, pelanggaran berulang, konflik sosial dengan teman, penurunan prestasi signifikan. Nah, penanganannya oleh siapa? Nah, guru BK dan tim kolaborasi, BK dan wali kelas atau BK dan wakakesiswaan. Kemudian, nah tier 3 ini kompleks Bapak Ibu, ini masalah serius, trauma psikologis, depresi dan gangguan mental, perilaku agresif berbahaya, masalah keluarga kompleks.
Nah, ini penanganannya rujukan eksternal dan tim ahli seperti psikologi atau polisi atau dokter. Untuk di lingkungan sekolah kita belum ada ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini dari 3 tier tadi. Nah, sudah kan Bapak Ibu sudah paham kan tier 1, tier 2 dan tier 3? Nah, dari 3 masalah atau tier tadi, sebutkan Bapak Ibu masalahnya, kemudian kolaborasinya dengan siapa dari masalah yang Bapak Ibu tadi hadapi. Nah, ini lembarnya. Masih berkelompok saja ya Bapak Ibu. Ini tier 1-nya, masalah ringan, contohnya apa, masalah umumnya. Boleh diceritakan saja di dalam situ Bapak Ibu. Untuk tier 1-nya. Ya, ditulis. Ibu boleh bertanya? Ya. Di antara ter 1, 2, dan ter 3 Ya. itu kita hanya mengalami ter 1 saja. Boleh. Boleh. Salah misalnya tier 3 kan ya alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Belum ada itu ya di sekolah. Nah, boleh 1, 2 disebutkan. Setidaknya Bapak Ibu sudah paham dengan tier 1 dan 2, 3. Jadi salah satu pun boleh Ibu Bapak tuliskan di situ. Ini tier 1-nya, kemudian tier 2-nya ini ya Bapak Ibu. Ya boleh, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Kalau pelanggaran berulang itu contohnya apa gitu Bapak Ibu? Sebutkan di situ. Misalnya masalah merokok atau apa gitu. Nah, contoh masalahnya. Konflik sosial dengan teman. Nah, boleh kalau ada contoh masalahnya. Kolaborasinya dengan siapa? Nah, kalau yang tier 1 ini kan kurang motivasi belajar. Nah, belajarnya di mata pelajaran apa? Nah, tuliskan di situ. Nah, ini biasanya di awal-awal masuk sekolah ya, Bu ya. Kesulitan adaptasi awal misalnya kan. Ada kan kemarin ya Bapak Ibu yang siswa mondok kemarin ya. Nah, itu sulit untuk beradaptasi di lingkungannya. Tier 3 nih. Kecemasan berlebihan, pelanggaran berulang. Ini 2 ya. Depresi dan gangguan mental. Ya boleh kosong. Kalau ada gambaran dari yang lain boleh dituliskan. Ya, kalau ada contoh yang lain. Perilaku agresif berbahaya. Aman ya, sekolah kita aman. Sudah? Saya minta apa ya, Bu Desi, tolong membacakan. Sudah kan? Nah, salah satunya aja Bu Desi. Di sini? Ya, boleh di situ. Di sini untuk tier 1, masalah umumnya adalah gangguan konsentrasi ringan, di mana di sini guru mengamati
ada salah satu siswa yang sering mengantuk dan tidur di kelas. Nah, masalahnya mengantuk dan Tidur di kelas. tidur di kelas. Ya. Kemudian di sini wali kelas, guru mata pelajaran kemudian berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian wali kelas meneruskan informasi tadi dengan berkolaborasi kembali dengan orang tua siswa, Iya. dengan pemanggilan. Ya. Kemudian untuk tier 2, masalah umumnya pelanggaran berulang. Kenapa dikatakan berulang? Karena setelah kita melakukan peneguran terhadap siswa yang bersangkutan karena sering mengantuk dan tidur, ternyata di beberapa mapel yang lain siswa juga sering Mengulang mengulangi lagi di masalah yang kelas. sama. Terutama saya kan juga guru sejarah kan, jadi di mapel sejarah jam-jam rawan lah Bu, kayak di jam siang gitu, Jam anaknya terakhir masih ya. di beberapa pelajaran dia sering mengulang. Di sini juga kita untuk kolaborasinya antara wali kelas dan juga orang tua, sama seperti yang tadi. Terima kasih Bu, itu saja. Dan untuk tier 3 alhamdulillah belum Aman ada, ya? masih Oke. aman sekolah kita. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 boleh kasih contoh satu masalah. Satu saja. Iya, boleh satu atau semuanya tidak masalah. Oke, di sini contohnya pada tier kedua, Tier yaitu kedua. yang sedang. Ya, Sedang. masalah menengah atau sedang. Iya. Jadi poin yang kami ambil di sini adalah konflik sosial dengan teman. Yang terjadi ada salah satu kasus yang terjadi yaitu bullying tapi secara verbal. Bullying secara verbal. Iya. Yang ejek-ejekan dan ini terjadi pada satu orang dan lumayan banyak. Nah, untuk penyelesaiannya, kolaborasinya yaitu BK, wali kelas, dan waka kesiswaan. Berarti wali kelas terlebih dahulu, kemudian lanjut ke BK, lanjut lagi ke siswa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih Ibu Intan. Kelompok 3 boleh. Semua juga tidak masalah Ibu. Maaf Ibu kalau semuanya nanti habis sama saya waktunya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Di sini kami ambil untuk yang pertama itu adalah masalah kurangnya Masalah motivasi umum, belajar siswa ya. Terutama saya ini kan Bu guru mapel matematika ya. Matematika itu kata anak-anak pelajaran yang membosankan, ya kan? Soal berhitung. Di sini saya menemukan kasus beberapa anak itu ada 1, 2 sampai 5 orang itu kurang sekali motivasi belajarnya matematika ya, kurang mengikuti, kurang memahami. Nah, solusi saya yang pertama itu saya kelompokkan tingkat kemampuannya pada tingkat rendah. Nah, agar mereka saling berkolaborasi, agar tidak merasa asing dengan kawannya yang tingkat lebih tinggi. Kemudian saya juga meminta bantuan kepada guru wali ya, selaku saya juga guru mapel dan juga guru wali kelasnya Bu. Saya merangkap. Jadi saya berkolaborasi juga dengan wali murid yang menangani anak tadi, yang 5 orang tadi. Itu penanganan di tier 1. Nah, alhamdulillah hanya itu saja Bu. Kemudian di tier 2. Ada lagi di tier 2. Itu pelanggaran berulang Bu. Dia berbentuk terlambat. Iya, ini yang sering terjadi. Alasannya berbagai macam alasan. Pada hari Senin itu kami sudah mengadakan hukuman. Kan ada hukumannya tingkat-tingkatan saja. Itu sudah berjanji. Pada hari Selasanya lagi diulangi lagi. Hari Rabunya diulangi lagi. Itulah masalah yang kami hadapi. Tetapi kami sudah melakukan penanganan. Kami selaku guru piket ya, kami berkolaborasi dengan guru BK. Kami hubungi guru BK-nya. Nah, itu saja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ruby. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ruby. Oke, Bapak Ibu boleh berdiri. Boleh renggangkan tangannya, ya. Oke, di sini kita ada nyanyi sedikit ya. Oke, boleh nanti diikut ya. Tepuk cinta. Cinta kecil,
cinta sedang, cinta besar. Oke. 3. Oke, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta. Berapa ulang lagi ya? Oke, boleh kita ulang. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mau hadir di sini. Ini udah terakhir dan di sini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya bukan menggurui, tapi saya hanya mengimplementasikan apa yang saya dapat. Nah, oke, untuk pertemuan berikutnya ada lagi Bapak Ibu. Nah, jumpa kita tidak hanya di sini ya. Oke, baik, untuk mengakhiri sesi kita kali ini, silakan Bapak pimpin doanya dulu. Oke, baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di lain waktu. Ibu, cinta kecil.